Waturenggong atau Waturenggong adalah putra dari Dalem Ketut Ngulesir sebagaimana disebutkan dalam Babad Bali. Dalem Waturenggong memiliki putra yang salah satunya bernama Ide Idewa Pemayun atau Dalem Bekung dan Ide Idewa Dimade atau Dalem Segening. Diceritakan setelah wafatnya ayah beliau Dalem Ketut Ngulesir pada tahun 1460 Masehi, sebagaimana dijelaskan dalam kutipan sejarah Pemecutan Bedahulu, Dalem Waturenggonglah yang disebutkan menggantikan kedudukan beliau sebagai raja di Kerajaan Gelgel dengan kekuasaan penuh terhadap Pulau Bali. Pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong, Kerajaan Bali mencapai masa keemasannya. Hal tersebut tercapai berkat kebijaksanaan beliau dalam mengatur pemerintahan dan penegakan hukum serta perhatian beliau terhadap kesejahteraan rakyat. Begitu juga orang Baliage atau Bali asli diberikan kedudukan dalam pemerintahan dan diperlakukan secara adil. Dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit yang merupakan pemerintahan pusat pada tahun 1478 Masehi, maka Bali melepaskan diri dan menjadi wilayah yang merdeka. Kerajaan Gelgel kemudian memperluas wilayah kekuasaannya dengan menundukkan Kerajaan Blambangan pada tahun 1512 Masehi dan menguasai Pulau Lombok pada tahun 1520 Masehi. Dalem Waturenggong adalah raja yang sangat ditakuti oleh Raja Pasuruan dan Raja Mataram. Pemerintah Dalem Waturenggong pada abad 16 sekitar tahun 1550 Masehi merupakan awal lepasnya ikatan dan pengaruh Majapahit terhadap Kerajaan Bali seiring runtuhnya Kerajaan Majapahit oleh Kerajaan Islam. Menteri-menteri pada zaman pemerintahan ayahnya yang sudah berusia lanjut digantikan oleh putra-putranya. Di antaranya Ki Gusti Batanjeruk sebagai Patihagung digantikan oleh putranya yaitu Rakian Petandakan. Juga Ki Gusti Abian Tubuh dan Ki Gusti Pinatih telah menunjukkan rasa baktinya menuruti jejak orang tuanya masing-masing ke hadapan Dalem Waturenggong. Dalem Waturenggong mewarisi keris pusaka Kiloban, si Tandang Langlang dan si Begawan Canggu yang diberikan oleh Patih Gajah Mada kepada kakek beliau Dalem Sri Kresna Kepakisan pada saat pertama kali memegang pemerintahan di Pulau Bali, yang mana keberadaan senjata sakti tersebut sangat ditakuti oleh musuh-musuh beliau karena dapat mencari sasarannya sendiri atas perintah si empunya. Pasukan inti dari Kerajaan Gelgel adalah Dulang Mangap dengan kekuatan inti sebanyak 1.600 orang, dipimpin oleh Patih Ularan yang merupakan warga Baliage atau Bali asli, keturunan Ki Pasungrigis yang merupakan patih Kerajaan Bedulu sebelum dikalahkan Majapahit. Akibat jatuhnya Majapahit, maka banyak para Arya dan Brahmana dari Majapahit yang datang ke Bali, diantaranya Dangyang Nirarte yang di Bali terkenal dengan sebutan Pedanda Sakti Wawurauh atau Dangyang Wijendra, dan di Lombok terkenal dengan sebutan Sangupati, dan di Pulau Sumbawa beliau disebut dengan Tuan Semeru. Kedatangan Dangyang Nirarte ke Bali disambut oleh I Gusti Dauh Baliagung. Beliau kemudian diangkat sebagai Bagawanta Kerajaan Gelgel. Peranan beliau sebagai Bagawanta sangat besar dalam bidang keagamaan, arsitektur, dan kesusastraan sehingga Kerajaan Gelgel pada abad ke-6 tersebut mencapai puncak kejayaannya. Beliau selalu memberikan petunjuk dan nasihat kepada Dalem Waturenggong dalam menjalankan pemerintahan, dan salah satu ajaran beliau yang diwarisi sampai sekarang adalah konsep Tripuruse, Siwa, Sadasiwa, dan Paramasiwa, yaitu Paramasiwa yaitu sifat Tuhan sebagai Brahma yang merupakan sumber dari segala sumber di alam semesta. Sadasiwa yaitu sifat Tuhan sebagai Asta Iswara dan Cadu Sakti. Siwa yaitu sifat Tuhan sebagai jiwa alam semesta. Dalam wujud tempat persembahyangan dinamakan Padmasana yang memadukan ajaran Trimurti dari Empu Kuturan dan konsep Tripuruse dari Dangyang Nirarte yang dipergunakan hingga saat ini. Pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong wafatlah Idewa Tegal Besung yang merupakan paman beliau atau anak dari Dalem Kresna Kepakisan Raja Bali pertama setelah ekspedisi Majapahit tahun 1343 Masehi. Beliau meninggalkan 5 orang putra, yaitu Idewa Anggungan, Idewa Gedeng Arte, Idewa Nuse, Idewa Bangli, Idewa Pegedangan.
Putra-putra beliau senantiasa mengabdikan diri kepada Dalem Waturenggong karena masih bersepupu dengan beliau, dan oleh Dalem Waturenggong kelima saudara sepupunya masing-masing diberikan tempat tinggal dan sandang pangan secukupnya. Pura-pura yang dibangun atas petunjuk Dangyang Nirarte antara lain Pura Purancak di Jembrane, Pura Rambut Siwi di dekat Yambang dibangun kembali atas petunjuk beliau, dan di sana disimpan potongan rambut Dangyang Dujendra. Pura Pekendungan di Desa Braban Tabanan, di sini disimpan keris beliau. Pura Sakti Mundeh dekat Desa Kabe-Kabe Tabanan. Pura Peti Tenget di pantai laut dekat Desa Kerobokan Badung, di sini disimpan pecanangan atau kotak tempat sirih. Pura Dalem Gandemayu yang terletak di Desa Kamasan Kelungkung. Di tempat itu beliau menemukan bau harum sebagai isyarat dari Hyang Widi. Dalem Batur Enggong wafat tahun 1550 Masehi. Beliau meninggalkan 2 orang putra dan 1 orang putri, yaitu Raden Pangarsa atau Dalem Bekung, Raden Anom Segening atau Dalem Segening, dan seorang putri tidak diceritakan. Setelah Dalem Batur Enggong wafat, maka putra tertua yaitu Raden Pangarsa dinobatkan sebagai Raja Gelgel tahun 1560 Masehi dengan gelar Sri Aji Pemayun atau Dalem Bekung karena beliau tidak mempunyai keturunan. Juga pada saat itu ditegaskan kembali bagi keturunan Raja Bali yang melakukan hidup mewana praste oleh Pedanda Sakti Wawurauh pada era pemerintahan Dalem Waturenggong seperti tertulis dalam piagam Dukuh Gamongan sebagai Brahmana Sepinda secara konsisten melakukan hidup suci menjadi seorang pertapa. Dalem Waturenggong wafat dibuatkanlah Nage Bande yang mengiringi jenazah sang raja menuju alam sunyi. Sejak saat itulah upacara pelebon Raja Gelgel dan keturunannya menggunakan Nage Bande.